Pemirsa, jangan lupa subscribe channel official UTV, like dan nyalakan tombol notifikasi. Polsek Nongsa amankan pelaku pemecah kaca mobil yang bertujuan untuk menutupi penggelapan barang jualan milik perusahaan tempat pelaku bekerja. Penipuan bermodus membantu para pencari kerja mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan akhirnya dibekuk polisi. Tarif tes usap antigen di Pelabuhan Feri Sri Bintanpura, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengalami penurunan menjadi Rp85.000 per satu kali tes. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program U-News. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Fahrian Bahri, dan inilah U-News selengkapnya. Pemirsa, sertifikat vaksinasi COVID-19 menjadi syarat mengunjungi sejumlah tempat umum, termasuk pusat perbelanjaan atau mal. Namun mencetak atau menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19 dapat beresiko kebocoran data pribadi. Berikut beberapa upaya untuk melindungi data diri Anda saat menunjukkan kartu vaksin di tempat umum. Menunjukkan sertifikat vaksin di tempat umum ternyata dapat berdampak negatif, seperti kebocoran data pribadi. Sebab di dalam sertifikat vaksin COVID-19 membuat daftar info diri. Adapun cara aman untuk menunjukkan sertifikat vaksinasi saat mengunjungi tempat umum, yaitu melalui aplikasi Peduli Lindungi. Berikut langkah-langkahnya. Mengunduh dan buka aplikasi Peduli Lindungi dari ponsel pintar Anda sendiri. Kemudian lakukan pendaftaran akun dengan mengisi identitas diri. Lanjutkan dengan pilih menu scan QR Code dan pindai barcode yang telah disediakan. Hasil pemindaian akan menunjukkan pengunjung diizinkan masuk atau tidak. Nah, pemerintah sendiri kan sejak awal meminta masyarakat yang sudah vaksin sekali, 2 kali, ya, itu tidak menyebarkan dan tidak mengirim sertifikat vaksinnya ke orang lain. Baik untuk dicetak dalam bentuk kartu atau bagaimanapun. Karena memang pemerintah mendorong aplikasi Peduli Lindungi itu dipakai sebagai ujung tombak vaksinasi. Artinya kalau mau masuk ke mall, ya kita harus memakai aplikasi Peduli Lindungi dengan tadi QR Code. Peneliti Lembaga Keamanan Cyber dan Digital, Ibnu Dwi Cahyo menambahkan, selain menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, hindari juga mengumbar identitas diri ke media sosial. Kantor Berita Antara, UTV, mengabarkan. Saudara, penerapan tilang elektronik di Kepulauan Riau akan dimulai dari Kota Batam. Namun hingga saat ini penerapan tilang elektronik belum kunjung berjalan, meski sejumlah persiapan telah dilakukan. Pemberlakuan Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik di Provinsi Kepulauan Riau akan berlangsung secara bertahap. Kota Batam, kota pertama yang akan menerapkan aturan lalu lintas ini. Beberapa persiapan seperti pemasangan kamera pengawas di beberapa titik di Batam dan uji coba kamera pengawas juga telah dilakukan. Namun penerapan tilang elektronik masih belum dapat dilakukan hingga saat ini. Kita secara bertahap, setiap wilayah kan punya karakteristik dan hal-hal yang mungkin nanti sebagai daya dukung untuk pelaksanaan itu. Oleh karena itu dari Mabes Polri sendiri, Korlantas juga akan memberlakukan secara bertahap. Untuk Batam sendiri masih belum ya? Belum ya. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Hari Goldenheart, juga menambahkan penerapan tilang elektronik di Batam masih menunggu arahan Korlantas Mabes Polri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Pemirsa, unit Reskrim Polsek Nongsa mengamankan pelaku penipuan terhadap 60 orang pencari kerja di Batam, Kepulauan Riau. Penipuan bermodus membantu para pencari kerja mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan akhirnya dibekuk kepolisian. Aksi pelaku diketahui telah menjerumuskan 60 orang pencari kerja. Ia meminta uang sebesar 1,5 juta rupiah per orang dan menjanjikan pencakar mendapatkan pekerjaan di salah satu perusahaan besar. Untuk lebih meyakinkan korban, pelaku membawa para korbannya untuk medical check-up di salah satu klinik di Kota Batam. Kapolsek Nongsa, AKP Yudi Arfian mengatakan, para korban dijanjikan mulai bekerja pada akhir bulan Agustus lalu. Tetapi hingga waktu yang telah dijanjikan,
kabar tentang pekerjaan tersebut tak kunjung ada. Akibat perbuatan pelaku, para korban mengalami kerugian dengan nilai total 90 juta rupiah. Pelaku meminta uang admin sebesar 1.500.000 rupiah. Sementara pekerjaan itu sedikit, yang mana korban berjumlah 60 orang. Dan pengakuan dari pelaku sudah melakukan ini terhadap 60 orang ini senilai 90 juta. Pelaku penipuan mengaku terpaksa menipu karena terlilit hutang rentenir puluhan juta rupiah. Hasil keuntungan dari menipu para pelaku digunakan untuk membayar hutang rentenir dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Karena kedorong utang rentenir sama kawan-kawan, Pak. Berapa banyak? Ada sekitar 30 juta. 30 juta. Terus bagaimana bisa lu apa mencari korbannya? Awal mulanya saya mencari korban dari kawan yang memberitakan bahwasanya ada lowongan kerja untuk di PT Customer. Terus bagaimana itu meyakinkan korban sendiri? Saya meyakinkan korban bertemu bertatap muka, saya ngomong baik-baik, saya janjikan dengan kontrak 1 tahun dengan admin 1,5 juta. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Saudara, petani tembakau Indonesia, Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, meminta pabrik rokok dapat membeli tembakau dengan harga tinggi. Para petani tembakau mendatangi gudang perwakilan pabrikan rokok PT Jarum dan PT Gudang Garam. Kunjungan para petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah merupakan upaya permintaan kenaikan harga jual. Para petani menilai kualitas tembakau yang dipanen saat ini dalam kondisi yang sangat bagus. Sejak awal September, tembakau kualitas D hanya dihargai Rp65.000 per kilo. Padahal menurut para petani, pada panen tahun ini, tembakau yang diproduksi layak dihargai Rp75.000 per kilonya. Di harga itu masih sangat kurang. Harapan dari petani karena di kualitas terbaik itu baru berkisar sekitar 60-an. 60-an itu enggak semuanya, itu paling ya bermanfaat 10% dari yang sudah. Artinya yang harga 60 itu perlu ditingkatkan lagi. Harapan kami ke depannya 1 minggu atau 3 hari nanti harga bisa naik. Idealnya berapa? Idealnya ya 65 sampai 70, syukur-syukur 75. Manajer senior PT Jarum, Iskandar, lantas menjanjikan akan membeli tembakau milik petani sesuai dengan kualitas tembakau. Kita tidak akan membeli tembakau yang tidak sesuai dengan nilainya. Karena begini, misalkan saya biasa beli baik, terus pas tinggal 1 ton, saya beli jelek. Yang muncul harga yang jelek itu, ya kan persepsi di petani seperti itu. Jadi kita akan membeli harga sesuai dengan kualitas. Jadi kita tidak mau kesempatan tembakau banyak kita beli ya. Yang jelek ya kita beli. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Pemirsa, Polsek Nongsa amankan pelaku pemecah kaca di depan rusun Jam Sostek Kabil Nongsa, Kota Batam. Aksi tersebut bertujuan untuk menutupi penggelapan barang jualan milik perusahaan tempat ia bekerja. Pria berinisial YE, berusia 29 tahun, nekat memecahkan kaca mobil tempatnya bekerja. Hal ini dilakukan guna mengelabui perusahaan agar tak mengetahui aksi YE yang telah menggelapkan produk jualan milik perusahaan tersebut. Kapolsek Nongsa, AKP Yudi Arfian, menerangkan kejadian tersebut terjadi pada bulan April lalu. Setelah melakukan penyelidikan, akhirnya kepolisian berhasil menangkap pelaku di kediamannya di Sagulung, Kota Batam. YE merupakan supir dari perusahaan distributor rokok. Sementara kaca mobil yang ia pecahkan merupakan kendaraan operasional pelaku. Pemecahan kaca mobil bermula dari pelaku yang sedang bersama rekan sales perusahaan yang sama, mengantarkan barang pesanan ke kawasan Nongsa, Batam. Saat tiba di sekitar rusun Jam Sostek Kabil, sales yang menemui pelaku meminta pelaku berhenti untuk buang air kecil. Kapolsek Nongsa menjelaskan,
Saat rekan kerja pelaku buang air kecil inilah, pelaku memecahkan kaca mobil yang ia kendarai. Dan pelaku atas nama YE tanpa sepengetahuan saudara Eri memecahkan kaca mobil bagian belakang, sehingga modusnya seakan-akan terjadi pencurian. Atas perbuatan pelaku, perusahaan mengalami kerugian material sekitar 13 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis, yakni pasal yang disangkakan terhadap pelaku 374 KUHP Junto 372 KUHP Junto 406 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alamuddin, UTV mengabarkan. Pemirsa, tarif tes usap antigen di Pelabuhan Feri Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengalami penurunan menjadi Rp85.000 per satu kali tes. Tarif tes rapid antigen di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mengalami penurunan. Penurunan ini berlaku usai diterbitkannya Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tentang batas tarif tertinggi pemeriksaan rapid tes antigen. Asisten Manajer Pelayanan Pelabuhan Sri Bintan Pura, PT Pelindo Tanjung Pinang, Raja Junjungan Nasution mengatakan, tarif antigen yang sebelumnya mencapai Rp125.000, saat ini tarif baru telah diberlakukan dengan hanya dikenakan Rp85.000 dalam satu kali pengecekan. Penurunan harga antigen untuk seluruh outlet Kimia Farma termasuk di Sri Bintan Pura itu mengalami penurunan dari Rp125.000 menjadi Rp85.000. Harapannya dengan penurunan harga ini masyarakat dapat dipermudah dari segi biaya untuk perpindahan. Sebagaimana kita ketahui, untuk perpindahan masyarakat orang dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pulau ke pulau lain, rapid test antigen ini menjadi syarat perjalanan. Penurunan tarif antigen mengundang berbagai respon dari masyarakat yang rutin melakukan perjalanan antar pulau. Masyarakat berharap tarif rapid test antigen dapat terus mengalami penurunan. Bisa turun lagi ya? Kalau bisa turun lagi ya, Bu ya? Karena kan udah semua kan udah sampai. Iya. Ya kan kalau ada vaksin kan mereka bisa berangkat ya kan. Kenapa nggak dari dulu? Terus kalau bisa lebih turun lagi, turun lagi. Betul, lebih turun lagi ya. Ini Ya perlu. sesuai lah dengan ininya, nggak usah sampai berkali-kali lipat. Kalau untuk salah satu penanganan COVID, ya kalau memang dengan antigen ya mendukung. Cuman kalau harga yang terlalu tinggi kan nggak inilah gitu dengan masyarakat biasa. Gitu. Jadi kalau bisa ya harganya rendah lagi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Khairuddin, UTV mengabarkan. Pemirsa, pembukaan kembali gelanggang olahraga Jakarta International Velodrome disambut antusias oleh masyarakat. Meski telah dapat beraktivitas di JIV, pengunjung diwajibkan untuk menunjukkan sertifikat vaksin dan mematuhi prokes secara ketat. Penurunan kebijakan PPKM ke level 3 untuk wilayah Jawa Bali membuat beberapa kelonggaran, seperti fasilitas berolahraga JIV yang dapat kembali dibuka bagi warga untuk berolahraga. Pembukaan ini disambut antusias oleh warga. Sejak Minggu pagi 5 September, JIV telah diramaikan warga yang berolahraga. Fasilitas berolahraga yang memiliki luas sebesar 9 hektar ini didukung dengan area terbuka dan arena olahraga berstandar internasional, sehingga menunjang kebutuhan para pengunjungnya. Namun para pengunjung yang ingin berkunjung wajib menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 minimal dosis pertama, serta mematuhi protokol kesehatan secara ketat sebagai cara untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Jaraknya dekat ya dengan tempat tinggal saya di Rawasari, jadi akses lebih mudah juga. Selain itu juga velodrome ini kan lumayan luas ya, jadi nggak memungkinkan juga terjadi jarak yang sangat dekat dengan antara para pendatang-pendatang. Karena ini outdoor, jadi udaranya masih terbuka kayak gitu. Terus kita juga masih jaga jarak sih, masih terapin yang pakai masker kayak gitu, jadi masih kita jaga jarak. Aku pikir sih nggak ada yang perlu dikhawatirin ya, semua kan udah kita jalanin nih, maksudnya vaksin, apalagi ya, jaga prokes,
Sebenarnya sih hanya itu aja sih. Kalau emang kita pede, kalau udah ngejalanin semua insya Allah pede lah. JIV memberlakukan kebijakan jumlah pengunjung yang terbatas, dengan hanya 50% pengunjung saja, atau 1.500 orang yang diperkenankan masuk ke area Jakarta International Velodrome. Sehingga bila kuota telah terpenuhi, maka akses masuk akan ditutup. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Saudara, perahu berbentuk biola menjalani uji coba sebelum peluncuran resminya. Tak sekedar unik, perahu ini dinilai melambangkan kelahiran kembali kota Venesia. Venesia menghadirkan satu unit perahu berbentuk biola berukuran raksasa. Kehadiran perahu dan unik dan menarik ini memberikan lambang istimewa dikarenakan menjadi penanda kelahiran kembali kota Venesia. Perahu sepanjang 12 meter dan lebar 4 meter ini dijuluki Biola Nuh. Pemain selo dari Konservatorium Benedetto Marcello menjadi salah satu penumpang perahu tersebut. Sembari menampilkan karya Antonio Vivaldi di atas perahu, Biola Nuh dibangun oleh seniman dan pemahat kayu Livio De Marchi, yang ia kerjakan selama masa pandemi dan melambangkan kelahiran kembali Venesia di masa sulit ini. Perahu berbentuk instrumen musik ini dirancang agar mudah dibongkar pasang. Perahu Biola Nuh ini rencananya akan diluncurkan secara resmi pada 18 September mendatang dan akan berlayar di sekitar kota Laguna. Dari Venesia, Italia, Kantor Berita Antara, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.